Kali ini saya akan membahas apa-apa saja kegiatan yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan perencanaan sebelum menyusun perencanaan di desa. Yang pertama, musyawarah desa bersama pemerintah dan BPD. Hal ini diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk Musdes, musyawarah desa tentang pembahasan rencana kerja pemerintah desa tahun anggaran berikutnya. Nah, di mana pada Musdes itu meliputi seluruh stakeholder yang ada di desa, seperti lembaga-lembaga yang ada di desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, tokoh masyarakat lainnya, atau tokoh perempuan, tokoh agama, tokoh adat, seluruh lembaga yang ada di desa diundang, termasuk juga tokoh pendidikan, di mana disitulah membahas apa-apa yang menjadi persoalan dan permasalahan yang ada di desa untuk direncanakan tahun anggaran berikutnya. Langkah yang kedua, kegiatan yang kedua itu pembentukan tim RKPDes. Nah, tim RKPDes ini dalam aturan ini Permendagri 114 tahun 2014, di mana pembinanya itu langsung oleh kepala desa, ketuanya sekdes, sekretarisnya dari LPM, dan anggota lainnya itu dari lembaga yang ada, seperti lembaga adat atau lembaga pemberdayaan masyarakat atau tokoh pemuda, tokoh karang taruna, tokoh masyarakat lainnya. Kemudian kegiatan yang ketiga dilakukan itu adalah pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan yang masuk ke desa. Jadi kita mencermati pagu indikatifnya itu tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya anggarannya dapat segini. Nah, kita lamsamnya atau secara lamsanya itu pagu untuk tahun berikutnya itu yang kita gunakan dulu sebelum keluarnya regulasi di tingkat daerah atau perbuk terkait dengan besaran alokasi dana desa atau dana desa. Langkah selanjutnya adalah pencermatan ulang dokumen RPJMdes. Nah, sahabat desa yang berbahagia, terkadang kita dalam menyusun RKP masih banyak yang kita lihat tidak berpatokan kepada rencana pembangunan jangka menengah desa. Nah, di situ kadang-kadang keliru. Kita sesungguhnya harus mencermati ulang apa-apa saja muatan dalam RPJMdes itu. Itulah isi dari sebuah rencana kerja pemerintah desa. Penyusunan rancangan RKPDes. Jadi rancangan yang disusun itu adalah pengkajian ulang dari isi RPJMdes itu dan dari hasil musyawarah di tingkat dusun. Selanjutnya penyusunan RKPDes melalui musyawarah pembangunan desa atau Musrenbangdes. Nah, di Musrenbangdes itu kita memaparkan meranking mana yang menjadi skala prioritas untuk tahun ini dan mana yang menjadi prioritas. Nah, jika itu mencukupi anggaran yang ada pagu indikatif tadi, kita boleh menganggarkan, boleh memasukkan dalam daftar usulan rencana kerja pemerintah desa tahun berikutnya. Langkah selanjutnya, penetapan RKPDes. Setelah kita musrenbang menetapkan RKPDes, nah sebelum kita menetapkan,
kita membawakan hasil kerja tim RKP itu dibawa ke kabupaten, dalam hal ini di tingkat Bapeda, Badan Perencanaan Daerah. Di sana ada evaluasi di tingkat kabupaten. Setelah hasil evaluasi, pengkajian ulang di situ, apakah kira-kira masuk kegiatan di desa itu menjadi prioritas kabupaten. Nah, kabupaten kota dalam hal ini menjadi acuan untuk pembangunan tahun ke depan. Nah, sehingga kita perlu melihat dan meninjau dan memaparkan kembali sampai keluarnya SK dari Bupati terkait dengan penetapan RKPD setiap desanya. Setelah itu baru kita tetapkan, dibawakan ke musyawarah dan penetapan RKPDes. Kemudian langkah selanjutnya ada perubahan RKPDes dan pengajuan daftar usulan RKPDes. Sahabat desa yang berbahagia, pada paragraf 2 penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa pasal 31 itu dibunyikan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD atau nama lain di daerahnya menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka menyusun rancangan pembangunan desa. Kemudian hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 itu menjadi pedoman bagi pemerintah desa menyusun rancangan RKPDes dan daftar usulan RKPDes. BPD menyelenggarakan musdes sebagaimana dimaksud pada pasal 1 itu paling lambat bulan Juni tahun berjalan. Misalnya kita mau merencanakan tahun anggaran 2021. Nah, pada bulan Juni 2020 BPD sudah menyelenggarakan musdes untuk pembahasan terkait dengan rencana kerja pemerintah desa. Pada pasal 32 musyawarah desa sebagaimana dimaksud pasal 31 tadi adalah melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, poin A itu mencermati ulang dokumen RPJM desa. Jadi dari RPJM desa yang tersusun itu mencermati dari program pembangunan, pemberdayaan, dicermati isi RPJM tersebut untuk kita muat dalam rencana kerja pemerintah desa tahun berikutnya. Kemudian poin B itu menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDes. Dan yang poin terakhir, yang ketiganya membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Jadi ada tim verifikasi dari kerja tim penyusun itu, ada namanya tim verifikasi. Sebuah usulan diverifikasi. Misalnya dari dusun ini seperti ini usulannya, mau bangun jembatan, mau bangun ini dan pemberdayaannya begini. Juga dari hasil yang kita lihat mencermati ulang dari LPJM tersebut, nah tim verifikasi inilah yang akan membuat tim sesuai bidangnya, misalnya bidang pertanian, bidang peternakan, bidang ekonomi desa atau bidang lainnya yang ada di desa. Ayat 2, tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 poin C itu dapat berasal dari warga masyarakat desa atau satuan kerja perangkat daerah kabupaten kota. Artinya tim verifikasi ini sebagaimana tadi yang saya ulas tadi bisa saja dari masyarakat desa atau dari SKPD atau OPD yang ada di kabupaten kota.
Kemudian hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu juga telah dituangkan dalam bentuk berita acara. Dan yang poin keempat, berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi pedoman kepala desa dalam menyusun RKPD.